Oke, selamat pagi. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang cara setup router Totoling sesuai video lanjutan yang kemarin. Yang kemarin kita sudah unboxing router ini, namun saya belum melengkapi dengan setupnya. Kali ini saya akan melengkapi setupnya. Untuk router ini, terlebih dahulu kita harus tancapkan adapter powernya ini ke bagian power port di router Totoling ini. Nah, ya untuk lebih jelasnya lagi, saya ulang, ini adalah router Totoling model N200RE. Modelnya yang sangat kecil, imut portnya hanya ada 3, yaitu WAN, LAN 1, dan LAN 2. Setelah power ini kita tancapkan, nanti lampu indikatornya akan muncul di sini. Ini sudah muncul lampu indikator CPU dan WiFi. Kita cek terlebih dahulu di sini. Nah, ini ada nama Totoling N200RE. Namun untuk setup kali ini saya akan menggunakan kabel LAN ini. Kabel LAN ini bawaan dari router. Kita bongkar dulu kabelnya, ikatannya. Nah, untuk men-setup kabel ini kita harus memakai yang LAN, jangan yang WAN ya. Kita memakai yang LAN. Jadi untuk men-setupnya saya sarankan pakai yang LAN. Terserah LAN 1 maupun LAN 2. Ini saya tancapkan pakai yang LAN yang warnanya oranye. Kemudian ini kita masukkan ke bagian laptop. Oke, kita tunggu. Kita tunggu sebentar sampai di sini ada indikator LAN-nya sudah ada lampunya. Kalau sudah ada lampunya nyala, otomatis dia akan ngebuka sendiri di browser. Nih, seperti ini. Kita lanjut di bagian ini untuk men-setup. Ini kan sudah otomatis, sekali kita menancapkan LAN ini, otomatis dia akan membuka ke brosur bagian login. Oke, ini kita geser terlebih dahulu di sini. Oke, kita geser. Kita akan mencoba setup dari awal, dari halaman browser ini. Oke, kembali lagi ke bagian browser. Ini jika di halaman browser tidak otomatis membuka secara otomatis, kalian bisa tekan atau masukkan atau ketik alamat IP 192.168.0.1. Itu adalah defaultnya dari router Totoling. Untuk di bagian awalnya kita akan ditampilkan seperti ini. Bisa kalian Skype, juga bisa kalian isi langsung. Ini adalah password masuknya. Misal kita isi password masuknya, kita isi 123456778, dan bawahnya juga harus sama, 123456778. Langsung kita set up. Bentar, kita tunggu. Nah, untuk username login ini bisa kalian masukkan. Misal kita kasih admin, terus password admin. Untuk verifikasi itu 8ZCC. Nanti ini berubah-berubah. Ini passwordnya harus beda, berarti saya kasih password 123456778 gitu aja. Ini 1XW9 login. Nah, sekarang kita akan coba ini untuk mode SI setupnya seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Namun saya akan memasukkan
Nanti bisa lewat Advanced Setup juga bisa. Ini lebih detail dan lebih lengkapnya lewat Advanced Setup ini. Di sini untuk mode AP maupun mode router, ini kalian bisa masuk ke bagian Advanced Setup. Tapi jika kalian masih belum terlalu paham soal setup, kalian bisa lewat SI Setup. Untuk SI Setup ini sendiri seperti ini, ada pilihan statik, DHCP client, PPOE, L2TP, dual WAM, ini bisa. Nah, ini saya akan coba pakai Advanced Setup aja biar lebih lengkap. Untuk pertama kalian masuk ke bagian network. Di bagian network ini untuk IP WAM IP ini saya milih statik aja. Biar lebih mudah mengingat jikalau ada trouble. Untuk IP-nya karena gateway yang saya pakai kelasnya 3 nanti akan saya sesuaikan 168.3. Misal ini saya pakai 33 gitu aja. Kenapa pakai 3? Karena ISP yang saya pakai sudah saya setup dengan kelas IP-nya 3. Untuk subnet seperti biasa 255.255.255.0. Selanjutnya gateway-nya 192.168.3.1. Ini kelas IP yang ada di Mikrotik saya. Di DHCP servernya saya memakai kelas 3. Untuk DNS seperti biasa kita pakai DNS Google. DNS keduanya ini pakai 11 juga bisa, tapi untuk yang umumnya pakai ini 884, ini yang umumnya. Dan ini juga bisa ditambahin 111 gitu. Untuk MAC address, nah ini MAC address-nya kita bisa scan MAC address-nya. Ini web server port. Ini nanti buat apa, nge-remote. Nah, setelah sampai sini udah, kita langsung ini untuk akses web servernya bisa kita aktifkan juga, tapi ini langsung kita apply juga. Oke. Nanti secara otomatis dia akan melakukan rebooting karena perpindahan IP dari kelas 0 ke IP kelas 3 menyesuaikan dengan gateway-nya ISP atau sumber internet. Setelah reboot selesai, nanti secara otomatis dia akan muncul di browser ini dengan alamat IP yang baru kita buat tadi. Kita tunggu. Kita tunggu sebentar. Untuk sistem rebootnya sedikit memakan waktu, tapi tidak lama. Ini masih kurang 3 detik ini. Oke, kita tunggu. Nah, ini untuk launchingnya. Selanjutnya kita masukkan IP-nya tetap sama ini, berarti tadi adalah IP WAM, IP dari sumber internet. Untuk mengganti IP ini nanti bisa kita ganti sendiri juga untuk launching-an. Terus ini di sini kita masukkan password yang kita buat tadi 123456788. Untuk verifikasi kode SXCP. CP-nya besar semua, langsung tekan enter. Nah, ini IP-nya. IP yang tadi kita buat dari internetnya. Untuk menjadikan mode
modenya ini, bentar, status LAN SI setup gateway. Oh, ini mode AP. Kita jadikan mode AP terlebih dahulu. Untuk disetting jadi mode AP, kita pilih mode AP terlebih dahulu, tadi terlewatkan. Untuk nama WiFi, nah ini kita apply dulu. Kita buat nama WiFi. Nama WiFi-nya biar saja totaling. Untuk passwordnya 123456778 gitu aja. Langsung apply. Kita tunggu. Oke, ini sudah. Untuk wireless, dia memakai 2,4 GHz, SSID totaling, password 123456778. Tinggal menunggu ini penyimpanan setting. Biar settingannya tersimpan selesai ke mode AP. Sebentar. Kita tunggu, tidak akan memakan waktu lama. Oke, penyimpanan konfigurasi tadi sudah selesai, maka kita disuruh login lagi. 123456778 terus ECK7. Oke. Selanjutnya kita masuk ke advanced setup-nya tadi. Ke bagian advanced setup. Di bagian LAN. Nah, ini di bagian LAN. Di bagian LAN ini untuk LAN IP-nya. LAN IP-nya tadi kita rubah karena kelasnya 3, ini harus memakai, misal kita 33 gitu, 33. Kita coba apply. Ini untuk bagian LAN setup. Oke, untuk settingan sudah selesai. Settingannya ini sudah selesai, maka akan secara otomatis dia meminta router sistem ini akan direboot, direstart ulang. Kita tunggu proses rebooting sampai selesai. Sambil menunggu proses rebooting, bentar ini, sambil menunggu proses rebooting, kita akan coba memasukkan port ISP ke bagian WAM-nya. Oke. Sebelum itu ini secara otomatis dia belum bisa masuk ke address-nya, maka kita akan pindah secara manual. Ini untuk secara manualnya tadi IP LAN yang kita buat adalah 3, sedangkan ini 33. Kita cek. Nah. Belum bisa. Oke, kita masuk ke bagian settingan WiFi. Untuk settingan WiFi ini masuk di network internet setting. Kita cek terlebih dahulu. Bagian Ethernet. Ethernet kita cang adapter. Kita cek terlebih dahulu dia mendapatkan gateway berapa? Status.
Untuk gateway-nya dia belum dapat. Kemungkinan tadi DHCP-nya belum di-enable. Sekarang kita masukkan saja port dari port WAM-nya dari sumber ISP. Oke. Terus kita cabut terlebih dahulu LAN-nya biar sudah. Sekarang sumber internetnya sudah saya tancapkan ke bagian port WAM. Kita cek statusnya lagi. Nah, ini dia sudah mendapatkan IP 192.168.3.242. Oke, lanjut lagi kita cek buat masuk ke router dengan IP ini. Sudah bisa apa belum? Nah, sekarang sudah bisa. Kita tunggu sebentar. Seperti biasa, Totoling selalu meminta halaman masuk seperti ini. Yang agak ribet dari Totoling itu ada verifikasi kodenya. Tetapi ini akan lebih membuat router aman. Oke, kita masuk bagian advent. Terus di bagian advent kita lihat status. Nah, ini bagian LAN 3 ini kan posisinya sebagai WAM, ini sudah saya tancapkan. Internet di sini yang statusnya WAM, dan yang sini adalah LAN menuju laptop ini. Ini dia, bisa kita lihat untuk LAN-nya ini saya pakai tipis statik yang saya setting tadi, yaitu 192.168.3.33. Oh, ini DHCP-nya mengikuti DHCP dari Mikrotik. Sekarang kita akan coba buat internetan, bisa belum? Tes. Dah, ini sudah berhasil buat internetan. Kita coba buat lihat YouTube. Kita coba buat lihat YouTube sebentar, bisa apa belum? Ini. Nah, sambil menunggu YouTube-nya kita cek. Untuk kalian yang membutuhkan nama WiFi banyak atau SSID banyak, kalian bisa setup di bagian wireless. Di bagian wireless ini ada kurang lebih 4 SSID. Untuk SSD basic atau bawaannya itu di sini, Totoling NR3. Dan ternyata ini kita coba percobaan membuat YouTube juga bisa, berarti internet sudah terkoneksi dengan aman. Kita cek status internet di sini. Nanti akan terlihat connected. Itu tandanya internet sudah masuk. Nah, saya rasa tutorial cara setup router Totoling sebagai AP sudah selesai. Jika masih belum paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah setia menonton video Yosi. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng agar setiap kali Yosi update, kalian mendapatkan notifikasi dari video-video Yosi yang terbaru.